Bismillahirrahmanirrahim. Kapan kita meningkatkan mutu doa kita kepada Allah SWT? Seorang muslim berdoa kepada Allah SWT sangat naif kalau seandainya dia tidak pernah meneteskan air matanya dalam doa. Sangat naif. Berarti belum dia melangkah di dalam ibadah. Saya katakan, orang yang belum pernah menangis di dalam doanya, berarti benar bahwa dia belum melangkah. Belum tahu dia cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Belum tahu bagaimana dia bisa mengambil hati Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia bercinta. Bagaimana dia lari dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Belum tahu. Saya pastikan dia belum tahu, dia harus banyak belajar kepada Allah Azza wa Jalla. Kata-kata orang, barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah SWT, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Makanya mudah bagi orang awam di dalam tempat-tempat berdoa bersama mereka jatuh, mereka menangis, mudah. Kenapa? Karena doa adalah paling mudah, awal dari ibadah yang benar. Awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan cari. Akan tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana
Engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki Engkau. Yang aku miliki hanya Engkau. Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Pendengaran Allah. Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa mendatangkan kelembutan hati. Doa melembutkan hati yang keras. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kelembutan, ketenangan, ketentraman, kedamaian apa lagi yang didapat oleh seorang hamba ketika dia berdoa? Dia hidup di bawah naungan doa, dia hidup di bawah naungan rahmat dan perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaulah tidak ada kelebihan dan keistimewaan doa selain daripada kelembutan hati, wallahi demi Allah itu telah cukup bagi kita. Kalaulah kelebihan doa, keistimewaan doa, manfaat doa itu adalah melembutkan hati saja, demi Allah itu telah cukup bagi kita. Karena yang paling dikeluhkan oleh manusia hari ini adalah kerasnya hati, tidak lembut, tidak tersentuh, tidak mendengar kepada seruan Allah dan Rasulnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Kalaulah apabila datang kepada mereka ujian dari kami, musibah yang kami timpakan kepada mereka, tadarra'u, lalu mereka tunduk, merendahkan diri, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka mengeras. Jadi di ayat yang mulia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, memohon agar musibah diangkat darinya, memohon agar dia dilapangkan, adalah orang yang hatinya keras, kaku, kering, gersang. Kalaulah hanya kelembutan hati yang kita dapat dari doa, demi Allah itu adalah sangat bernilai bagi kita.